Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Mendaki, melintas bukit, berjalan letih menahan berat beban, bertahan di dalam dingin, berselimut kabut lari kembolo. Halo, kami lagi mau ke Gunung Semeru. Mohon doanya agar lancar dan selamat dan baik-baik saja semuanya. Semua bahagia, amin. Kira-kira 12 orang, 11 atau 13 orang. Hah? 12, 13. Kalau di awal cerita si duluan yang pernah naik gunung duluan. Habis itu aku juga penasaran kan, pengen cari pengalaman baru, dan akhirnya kita naik gunung Penanggungan, dan selanjutnya kita pasti mau ke Semeru sih. Emang karena gunung pilihan kita dari awal. Ayo, ikut semua. Jadi kami sudah siap, semua persiapan sudah selesai. Sekarang kami mau naik jeep, kami mau makan dulu. Setelah makan baru kami mulai mendaki Semeru. Apa yang membuat Ala dulu kompak naik gunung bareng? Sebenarnya kita semua, Ala dulu tuh dari dulu sering melakukan kegiatan bareng-bareng ya. Dari kita main musik bareng, kita nongkrong bareng. Bahkan kayak temennya Kekal pun temanku temennya Kekal, dan temennya dulu juga. Kita tuh suka melakukan bareng-bareng. Dan kebetulan pas SMA aku suka ada hobi naik gunung. Dan si Ala sama dulu sebenarnya tertarik, dan tarik gunung bareng. Dan kenapa Semeru? Karena Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa, dan itu menurut kita yang paling dekat sama Jakarta, jadi kita memilih Gunung Semeru. Kita udah tepat di depan gerbang ya? Iya, gerbang atau bukan tuh? Mana ini? Gerbang Gunung Semeru. Kita mau naik gunung. Saya juga mau foto buat Instagram dan kekinian. Selamat datang Gunung Semeru. Ayo, cus. Let's go. Waktu itu ide KKL KKL sih, terus ya udah aku ikut aja. Ternyata seru naik gunung ya, bisa ngebangun kekompakan atau quality time, nggak ada wifi atau apapun. Kita benar-benar ya akrab aja di Semeru, jadi seru banget sih. Jalan setapak, bertanya-tanya sampai kapan kau berakhir, merenggut nikmat coklat susu, menjalin persahabatan dalam hangatnya tenda.
Persiapan khusus sih waktu itu aku lagi sering olahraga ya. Kebetulan baru lulus SMA juga, jadi masih ada kegiatan rutin futsal sama teman-teman SMA. Jadi paling ya kayak nyiapin fisik lah. Waktu itu kalau nggak salah kita sering main bola bareng sebelumnya. Dan pengalaman juga aku udah kebetulan pas sebelum naik Semeru aku udah naik 3 gunung. Jadi lumayan punya pengalaman. Aku naik Papandayan 2 kali, naik Gunung Penanggungan sekali bareng Al sama Dul, dan Semeru keempat. Persiapannya paling beli peralatan gunung ya. Waktu searching Google beli peralatan gunung, apa sih yang diperluin di gunung, akhirnya dibeli. Terus kalau fisik sih nggak ada ya, itu nekat aja. Sama paling makanan. Kalau hal favorit sih nggak ada sih yang harus yang mesti dibawa tuh nggak ada. Paling kebutuhan aja kayak makanan. Banyak sih. Gimana Bapak? Sampai pos pertama? Lumayan. Ya kaki sih belum terasa pegel ya, baru pundak. Udah mulai pegel. Pasti besok pegel semua badan. Ngap ya? Ngap banget. Udah mau olahraga juga. Saya main bola 5 menit dari kunang-kunang. Air di botol udah habis dulu. Air di botol udah habis ya? Enggak, masih ada. Masih ada. Sampai juga akhirnya pos 1 ya? Iya, sampai pos 1. Udah ada bokeran dikit, tapi ini waktu istirahat dulu ntar. Tapi gak, Semeru keren. Tapi asik ya? Asik ya tapi? Top. Gimana ya udah sampai pos 1? Lumayan panjang. Capek? Lumayan lah. Udah mau olahraga. Saya itu bukan pencinta alam. Berbeda dengan Ari Lasso. Ari Lasso memang adalah tergabung dalam pencinta alam SMA 2. Mapala mungkin bukan Mapala, apa namanya pencinta alam SMA 2 ya. Pokoknya pencinta alam SMA 2 itu ada Argawana namanya, Argawana. Itu adalah anak-anak SMA 2 yang bergabung, anak-anak pendaki gunung serius yang tergabung dalam Argawana. Itu adalah pencinta alam SMA 2 namanya Argawana. Jadi itu mereka adalah pendaki gunung profesional ya. Berbeda dengan kami teman-teman SMA, khususnya teman sekelas saya itu melakukan pendakian ke Semeru itu adalah anak-anak amatir, pendaki amatir. Hanya satu saja teman kita satu kelas yang Argawana, yang tergabung dalam kelompok pencinta alam SMA 2 Argawana, yaitu namanya Makrus. Almarhum, sudah meninggal sekarang orangnya. Pertama kali gara-garanya itu SMA 2 mengadakan Argawana SMA 2, pencinta alam SMA 2 mengadakan acara mendaki gunung santai bersama amatir seperti kami-kami ini. Kami-kami ini amatir diajak naik gunung ke Gunung Penanggungan, tingginya cuma 1.600 waktu itu. Kita ikut rame-rame. Dari situ kita mulai menemukan keasikan dalam mendaki gunung rame-rame ya. Kalau sendiri kan nggak seru. Nah, di situ kita berhasil di Gunung Penanggungan, dan akhirnya kita melakukan pendakian ke Semeru itu tanpa Argawana. Jadi pendakian kita ke Semeru itu adalah pendakian yang ilegal karena sekolah nggak tahu, gitu. Karena kalau tahu pasti nggak boleh, karena kita ini bukan pencinta alam yang profesional ya, bukan mendaki gunung profesional. Kita tidak pernah dilatih untuk itu. Maka dari itu pendakiannya itu pendakian ilegal waktu di SMA itu, waktu itu tahun 1990. Kami kelas 3 SMA waktu itu. Jadi hanya satu saja dari 6 orang itu yang memang benar-benar pendaki gunung, namanya almarhum Markus ya. Satu-satunya yang pencinta alam cuma dia aja. Bersama sahabat mencari damai, mengasah pribadi, mengukir cinta.
Terinspirasi sih kayaknya, kalau aku sih jujur enggak ya, karena aku kebetulan aku emang anak yang aktif di sekolah, emang anak yang suka berolahraga juga, suka futsal. Dan kebetulan waktu itu satu temanku ngajakin, aku punya circle berempat gitu, kita naik gunung yuk. Akhirnya kita naik gunung berenam bertujuh itu sama teman-teman SMA. Dan akhirnya berulang lagi naik gunung lagi, dan akhirnya ketagihan. Dan kayaknya sih nggak terinspirasi dari ayah sih, cuman kalau naik Semeru ayah yang nyuruh karena juga ada lagu Mahameru kan. Kalau terinspirasi sih enggak juga sih, motifnya emang karena diajak aja. Kalau aku itu diajak, terus ya mungkin ada darah ayah yang nurun ke aku, jadi habitnya juga suka pas muda naik gunung gitu ya. Kalau terinspirasi jadi motivasi enggak sih, motifnya emang karena diajak aja. Terus ternyata seru gitu. Ternyata sangat-sangat mind blowing. Udah di mana nih Dul? Kami udah di pos 2. Terasa capek setelah makan gorengan ini sih enak gorengannya. Habis ini kita mau beralih ke pos 3, habis ke pos 4, habis kita akan ngecamp di pos 5 ada Dul. Kono pos 5 dah. Pos 4 gak ada. Langsung Ranu Kumbolo. Pos 3 itu Ranu Kumbolo. Iya. Oh, pos 3 itu? Iya. Habis itu mau ke pos 3. Habis itu kita ngecamp di Ranu Kumbolo. Kita di atas awan. Cuaca dan langit sudah mulai gelap dan dingin Dul, gimana Dul? Masih stabil? Ya, masih stabil ya. Alhamdulillah masih kuat. Bintangnya juga bagus semua deh pokoknya. Tadi gimana? Udah sampai di pos 2 tadi sempat ke Seleo ya? Keram mas? Saya masih pemanasan tadi. Jadi sempat hampir ketarik kan. Mana kakaknya? Dulu Yang bagian mana? dari darah. Habis itu pos terakhir, habis itu baru Ranu Kumbolo. Istirahat. Masih kuat tapi ya? Masih. Pokoknya mindset udah di Ranu Kumbolo. El gimana El? Gimana di pos 2? Lumayan baru sekali naik gunung malam-malam. Capek juga ternyata. Ada Dinginnya sih nggak kuat. Ada kendala mungkin selain dingin? Lapar kah? Dinginnya isi paling. Dingin sama apa ya? Gelap. Gelap ya? Dari mana? Sampai mana Dul? Kita sampai di Ranu Kumbolo. Sampai semua. Minum dulu. Memang nggak tahu kenapa saat itu memang kita waktu itu memang mencari tanggalnya itu pas di bulan 30 September 30 September pas memperingati G30S PKI. Ya anak-anak SMA ya waktu itu memang beda mas sekarang ya, anak-anak SMA sekarang sama anak-anak SMA dulu gitu. Beda banget. Anak-anak SMA dulu tuh memang ya mungkin bedanya beda era juga ya. Waktu era Pak Harto tuh memang anak-anak SMA itu memang dididik untuk benar-benar paham sejarah. Situasinya memang beda. Dulu kita dari SMP, SMA itu hampir 50% menteri, nama menteri itu kita hafal semua. Bahkan sampai sekarang nama itu masih hafal gitu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan zaman sekarang sama zaman dulu. Maka dari itu juga nggak seolah-olah mengada-ada kan, seolah-olah memperingati 30 September di Gunung Semeru, memperingati G30S ya, mengenang tragedi 30S PKI di Semeru tuh sepertinya saat ini tuh mengada-ada, tapi saat itu beda memang. Suasananya nggak sama dengan suasana saat ini ya. Kalau dibandingkan sama saat ini memang kayaknya nggak mungkin anak SMA sekarang memperingati tragedi ya, mengenang tragedi berdarah G30S PKI di gunung tuh anak-anak sekarang kayaknya nggak mungkin, karena ya memang situasinya beda sama dulu gitu. Apalagi sejak 2008 pendidikan nasional kurikulum Indonesia tuh memang udah nggak ngajarin lagi G30S PKI ya, beda ya. Karena waktu kita dulu waktu SMP itu setiap tahun kita nonton di bioskop, setiap tahun itu acara khusus tanggal 30 September kita nonton di bioskop.
nonton film bersama teman-teman sekolah, itu nontonnya ya G30 SPKI. Jadi sehingga hampir setiap tahun tuh suasana G30 SPKI itu, tragedi itu selalu terngiang-ngiang gitu, sehingga sampai kita menentukan jadwal tanggal naik gunungnya pun juga 30 September gitu, karena udah saat itu buat anak-anak sekolah tuh memang udah biasa gitu. Jadi jangan dibandingin sama anak-anak zaman sekarang, seolah-olah itu aneh, seolah-olah itu mengada-ada. Tapi kalau di zaman itu boleh tanya sama mereka-mereka yang hidup di tahun 80-an ya, itu udah biasa banget gitu. Sehingga akhirnya kita berhasil memperingati 30 September, mengenang tragedi 30 September itu di Gunung Semeru, bertepatan tanggal 30 September 1990, 30 tahun yang lalu. Mahameru berikan damainya di dalam aku baca pada Mahameru, sebuah legenda tersisa, puncak abadi para dewa. Kenapa kita juga merekam kembali lagu Mahameru ini? Sebenarnya juga tidak ditujukan untuk dalam rangka 30 tahun G30 SPKI sekarang, sebenarnya enggak, cuman kebetulan Firsa rekamannya di bulan September, memang kebetulan kalau nggak salah tanggal 5 September atau tanggal 5 Firsa rekamannya, dan ternyata begitu proses editnya ternyata mendekati tanggal 30 September. Ya udah, akhirnya video klip ini dirilis bertepatan dengan 30 September gitu. Hari ini bukan mengenang tragedi berdarah 30 SPKI, tapi video klip ini dirilis mengenang 30 tahun yang lalu saya mempunyai pengalaman yang berharga mendaki Gunung Semeru, sehingga saya bisa membuat lagu yang berjudul Mahameru di tahun 1993. Jadi kira-kira setelah 5 tahun, enggak ada, 3 tahun setelah itu ya, nggak jauh-jauh, 3 tahun setelah itu saya mengarang lagu yang berjudul Mahameru, dan waktu itu masuk ke dalam album Dewa 19 yang kedua, album kedua. Nah, kenapa kita membuat versi barunya? Karena memang menurut saya lagu ini bagus, dan saat itu nggak sempat kita bikin video klipnya ya, nggak sempat, karena lagu ini memang tidak diandalkan ya. Dan apalagi kita beberapa kalau bicara manggung lagu Mahameru kayaknya mungkin sesekali 2 kali ya, di era-era 93, 94 mungkin kita pernah menyanyikan manggung lagu Mahameru. Mendaki atas bukit, berjalan letih menahan berat beban, bertahan dalam dingin, berselimut kabut rambutku bolong. Representatif keindahan Semeru sepenuhnya, hampir menurutku, hampir dia menggambarkan keindahan Ranukubolo melewati Arcapada. Terus cuman mungkin karena ayah nggak naik ke puncak Semeru, jadi situ kurang menggambarkan ngomongin puncak Semeru. Cuman kalau Ranukubolo itu mengisahkan sekali, kayak jalan setapak, terus neguk susu, itu cuma yang kita lakuin di Semeru sih memang. Tapi menurutku kurang, ya 90% lah, 10%-nya tinggal kurang ngomongin tentang puncak Mahameru yang abadi, puncak abadi para dewa. Aku bilang udah sih, jadi kalau orang mau naik gunung, sampai waktu itu aku naik gunung aja, naik Semeru itu tour guide-nya, tour guide-nya, apa namanya, porternya itu nyetel Dewa yang Semeru, berarti kan udah Mahameru, bukan kok Semeru sih, berarti kan udah jadi national anthem banget. Dan pas aku di mobil dengerin
sempat ada pengalaman di mobil apa sebelum ke Semeru kan lewatin Lumajang ya kalau nggak salah ya, ngikutin lewatin alam-alam itu dengerin Mahameru, nyatu aja sih, nyatu berarti ya udah nyatu sama lagunya kalau menurutku sih. Bertanya-tanya sampai kapan kau berakhir meragu, nikmat coklat susu, menjalin persahabatan dalam hangat yang tenang. Tapi lagu ini meskipun tidak ada video klipnya, meskipun jarang dinyanyikan dalam sebuah konser, tapi lagu ini mempunyai satu kelebihan khusus di mata Baladewa gitu. Beberapa Baladewa yang sejati ya. Menurut saya kalau ada Baladewa yang tahu lagu Mahameru tuh dia bisa disebut Baladewa sejati. Karena apa? Karena kalau dia cuma tahu greatest hits aja ya mungkin itu bisa disebut Baladewa, tapi belum bisa disebut Baladewa sejati. Kalau Baladewa sudah tahu lagu Mahameru, berarti dia layak untuk disebut Baladewa sejati. Karena lagu Mahameru tuh tidak masuk dalam bagian The Greatest Hits of Dewa 19 gitu.